Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1904 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami. Puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai ayat 16. Di bawah perikop Elia dan janda di Sarfat. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan memerintahkan Nabi Elia yang tadinya tinggal di tepi sungai Kerit selama 3 tahun lebih di sana, karena sudah nggak hujan-hujan, air sungai Kerit sudah kering, dan Tuhan memberikan perintah baru kepada Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat. Amin. Menarik dari firman Tuhan ini yang perlu kita pelajari. Yang pertama, saudara, semua ada waktunya. Amin.
Saudara perhatikan di ayat 7 di sana dikatakan, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Firman Tuhan ini berbicara kepada kita semua ada waktunya. Amin. Tidak selamanya Nabi Elia berada di tepi sungai Kerit, tidak selamanya. Tuhan tahu waktunya kapan dia harus keluar dari sungai Kerit itu. Tuhan melihat ini waktu yang tepat untuk Nabi Elia pergi ke Sarfat. Amin. Semua Tuhan sudah atur, saudara. Jadi, saudara jangan putus asa dalam kehidupan saudara. Seolah-olah masalah persoalan itu terus menimpa saudara dalam kehidupan saudara. Saudara, tidak selamanya kita semua menderita, tidak selamanya. Ada waktunya di mana Tuhan memulihkan dan memberkati kehidupan kita. Amin. Semua Tuhan sudah atur. Semua ada waktunya, saudara. Kalau saat ini saudara sedang ada dalam persoalan pergumulan, dengar baik, ada waktunya Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Amin. Terlebih lagi Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Semua Tuhan sudah atur. Kita sebagai anak-anak Tuhan jalani saja waktunya. Amin. Saudara, saya melihat ada banyak orang, teman-teman saya yang sepertinya waktu masa muda tidak lagi memiliki masa depan karena kehidupannya yang kacau. Tapi saudara, saya melihat sekarang Tuhan memberkati dengan luar biasa kehidupan mereka. Amin. Karena tidak selamanya, saudara, kehidupan kita susah, menderita terus menerus. Tidak selamanya. Ada waktunya kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Ada waktunya. Dan semua saudara, nantinya kita akan berkata, akhirnya semua indah pada waktu Tuhan. Bukan waktu kita, tapi menurut waktu Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, saya melihat Nabi Elia bergerak sesuai perintah Tuhan. Amin. Sudah perhatikan ayat 8 sampai ayat 10 di sana dikatakan begini. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, perhatikan. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Nabi Elia bergerak sesuai dengan perintah Tuhan. Amin. Saudara, lihat di sini bahwa tadi saya katakan semua berbicara waktu Tuhan. Saya melihat waktu Tuhan. Tuhan melihat semua apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita itu jauh ke depan, saudara. Sementara kita manusia kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. 1-2 menit ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan tahu. Amin. Makanya perhatikan, di sana dikatakan, di ayat 9 di sana, perhatikan. Aku telah, saudara, firman Tuhan katakan apa? Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saudara, itu kan belum terjadi. Tapi Tuhan sudah melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan telah menyediakan. Tuhan telah memerintahkan. Tuhan telah mempersiapkan segalanya buat Nabi Elia, buat saudara dan saya. Amin. Tuhan telah merancangkan kita rancangan damai sejahtera.
Rancangan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberkatan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Nabi Elia. Dia bergerak sesuai dengan firman Tuhan. Saya menangkap di sini bahwa Nabi Elia, dia seorang yang taat pada perintah Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara taat pada perintah Tuhan, saudara akan melihat Tuhan buka jalan dalam kehidupan. Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat yang selama ini tertutup. Tuhan akan mengerjakan satu pekerjaan yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita taat pada firman Tuhan, kita akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar taat pada perintah Tuhan. Karena di saat kita taat, Tuhan telah menyediakan, mempersiapkan untuk kehidupan kita yang lebih baik. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Nabi Elia. Bergerak sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat dari sisi perempuan atau janda di Sarfat ini. Kita belajar yang ketiga, tanggalkan egomu. Amin. Perempuan ini tidak egois, saudara. Kalau perempuan ini egois, pasti hidupnya tidak akan dipulihkan Tuhan. Pasti hidupnya tidak akan diberkati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanggalkan egomu. Saudara, Nabi Elia juga, kita belajar, Nabi Elia juga menanggalkan rasa hati yang ego, saudara. Elia meminta perempuan ini membuatkan Elia roti terlebih dahulu. Saudara, kalau Elia mau ego, siapa sih lo? Saya ini nabi lo. Iya kan? Tapi saudara perhatikan, Elia menanggalkan egonya. Dia meminta, artinya apa? Dia mengemis. Dia memohon-mohon supaya perempuan itu memberi air. Baru saja mau diambilkan air yang ada di kendi itu, Nabi Elia minta roti. Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan ini katakan bahwa dia nggak punya roti. Yang ada di dalam tempayannya itu tepungnya tinggal segenggam dan sedikit minyak dibuli-buli. Hanya cukup untuk dia buat makan dia dengan anaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya perempuan itu kita, saya meragukan saudara akan beri kepada Nabi Elia. Saya percaya saudara tidak akan memberi itu karena saudara mulai berpikir, oh saya aja belum, saya aja lapar, saya aja butuh, ngapain saya kasih kamu? Iya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa perempuan ini, dia menanggalkan egonya. Betul, berat hati saudara, tapi dia melihat, yang meminta ini adalah hamba Tuhan. Yang meminta ini mengatasnamakan Tuhan. Perempuan ini atau janda di Sarfat ini mulai berpikir, kalaupun saya mati, tidak makan hari ini, minimal saya telah melakukan hal yang paling terbaik dalam hidup saya. Memberikan makanan kepada hamba Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa janda ini tidak egois, saudara. Dia melakukan apa yang diperintahkan Nabi Elia kepada dia. Dia membuat roti. Saya percaya saudara, air matanya terus mengalir, membuat ini makanan terakhir dia dengan anaknya. Tapi dia harus berbagi dengan Nabi Elia. Saudara, dia membuat, saya percaya dia bergumul, saudara. Dan dia memberikan kepada Nabi Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Terkadang dalam kehidupan kita, mungkin saudara dihormati oleh banyak orang. Mungkin saudara orang kaya. Mungkin saudara orang yang berpendidikan, orang yang punya pangkat, orang yang disegani, dihormati. Saudara, mari belajar dari firman Tuhan ini. Bukan hanya perempuan ini atau janda ini yang menanggalkan egonya, tetapi perhatikan, Nabi Elia juga menanggalkan egonya. Dia nggak malu, dia meminta makan dari janda ini. Artinya Nabi Elia menanggalkan egonya sebagai hamba Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan bekerja dalam kehidupan kita kalau kita itu masih egois. Egois itu kan mau menang sendiri, artinya kita masih sombong, masih ada rasa sombongnya dalam diri kita, masih gengsi. Tuhan tidak akan bekerja banyak dalam kehidupan kita. Saudara, tanggalkan ego, dan saudara akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan, karyakan dalam kehidupan saudara. Amin. Yang keempat, saudara, kita belajar dari janda ini. Pemberian yang tulus pasti diberkati Tuhan. Amin. Sudah perhatikan ayat 12 sampai ayat 14. Di sana dikatakan, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa janda di Sarfat ini memberi dengan ketulusan hati. Amin. Saudara, kalau kita memberi dengan ketulusan hati, pasti Tuhan berkati kita dengan luar biasa. Saya mau tanya, saudara pernah nggak mengalami saudara sedang bergumul, yang saudara miliki ini hanya sedikit, dan itu tinggal segitu saudara yang saudara punya. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan saudara untuk menabur, untuk beri ke orang itu. Saudara, tadinya saudara merasa, aduh ini berat, saya juga butuh dan sebagainya. Tapi karena suara dalam hati saudara itu begitu kuat, kasih ke orang itu. Dan saudara taat, saudara memberi dengan ketulusan hati. Setelah saudara memberi, tiba-tiba ada berkat Tuhan buat saudara. Saya mau tanya, saudara pernah alami itu? Saya percaya, ketika kita memberi dengan ketulusan hati, pasti kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memberi dengan ketulusan hati itu artinya kita tidak menuntut balas. Kita percaya saudara, ketika kita memberi dengan ketulusan hati, kita tidak banyak menuntut. Ketika kita memberi dengan ketulusan hati, maka berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan saudara dan saya yang memberi dengan ketulusan hati. Orang yang gak tulus itu pemberiannya dia masih ingat-ingat saudara. Dia ingin bahwa pemberiannya itu harus dibacakan biar semua orang tahu, sehingga ada satu kepuasan dalam dirinya. Kalau semua orang tahu dia memberi, saudara, itu menandakan saudara gak tulus saudara. Kalau saudara tulus, gak perlu dihormati, dihargai, gak perlu dibacakan, gak perlu tulis nama kalau perlu saudara. Iya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar
memberi dengan ketulusan hati dari seorang janda di Sarfat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Nabi Elia hanya meminta, buatkan aku roti kecil saja. Dia nggak meminta semua diberikan kepada dia, hanya meminta secuil sekecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, janda di Sarfat ini memberi apa yang Nabi Elia minta. Saudara, Tuhan mau bagi kita ketulusan hati. Ketika kita tulus, maka fulus akan mengalir. Amin. Maka berkat akan terus saudara nikmati dalam kehidupan saudara. Yang terakhir, dari firman Tuhan ini kita belajar, ada janji berkat Tuhan. Di ayat 15 dan ayat 16, coba kita lihat. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu apa? Tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa perempuan ini menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memelihara dia di masa-masa paceklik, di masa-masa musim kemarau. Kalau sudah bicara kemarau berarti terjadi juga kelaparan hebat di negeri itu. Tapi Tuhan memelihara janda di Sarfat ini. Tuhan memberi dia makan. Tuhan memberkati janda di Sarfat ini, sehingga dia menikmati berkat Tuhan dengan luar biasa. Tepung dalam tempayan tidak habis-habis di masa paceklik itu. Dan buli-buli berisi minyak terus, tidak pernah habis. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar memberi dari ketulusan hati, berkat Tuhan tidak akan pernah habis dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Makanya di dalam Amsal itu kan firman Tuhan berkata, ada yang berhemat, ada yang hidupnya sangat-sangat pelit tetapi selalu berkekurangan. Tapi ada yang jor-joran, wah selalu memberi, yang berbagi berkat, tapi berkatnya tidak pernah habis. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menabur, kita akan menuai. Kalau kita menabur padi, ya kita akan menuai itu lebih banyak. 1 liter padi yang kita tanam, nggak mungkin kan kita panen hanya 1 liter. Itu akan berliter-liter kita akan panen. Amin. Ketika kita menabur kebaikan, kebaikan itu juga yang akan kembali saudara dan saya nikmati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita memberi, apalagi untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan dan sebagainya, saya percaya saudara nggak akan rugi. Saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Ada janji berkat bagi kita semua melalui pelajaran firman Tuhan hari ini. Ketika kita memberi dengan ketulusan hati, kita memberi untuk Tuhan, kita diberkati. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar, semua ada waktunya. Nggak selamanya kita menderita susah terus. Ada waktunya Tuhan memulihkan kita. Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Saudara, yang kedua kita belajar, Nabi Elia bergerak sesuai perintah firman. Amin. Kemana Tuhan suruh Elia pergi. Yang ketiga, tanggalkan egomu. Kita belajar dari sini, perempuan ini tidak egois. Kalau dia mau egois, Elia tidak akan diberi makan roti, saudara. Saudara perhatikan juga, bukan hanya perempuan ini yang tidak egois. Nabi Elia juga tidak egois. Dia menanggalkan pangkatnya, posisinya sebagai Nabi Tuhan. Dia tanggalkan. Amin. Dia tidak ego, dia tidak malu meminta makan dari janda ini. Yang keempat, pemberian yang tulus pasti diberkati Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, ada janji berkat buat janda di Sarfat ini. Dan saya percaya janji berkat Tuhan itu Tuhan berikan
buat saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Diberkati Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Berkat-berkat Tuhan dari surga kiranya turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.